Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan persalinan normal. Yang pertama kita siapkan parte set dan heading set dulu. Terdiri dari foam yang berisi kateter, kasa steril, kapas DTT, kasa DTT, gunting epis, gunting tali pusat, koker, dan setengah koker. Kemudian alat yang lain terdiri dari funandoskop, betadine, kemudian ada oksitosin dan lidokain, ada foam yang berisi kapas DTT, spet 3 cc, kemudian TTV set. Lanjut ada bengkok, APD set, dan linen yang terdiri dari handuk, duk, kemudian ada bedong, ada topi bayi, 2 waslap, dan perlengkapan ibu. Kemudian ada sampah medis dan non medis, ada baskom, dan jangan lupa ada kendi untuk menyimpan ari-ari. Selanjutnya kalian harus siapkan set resusitasi. Langkah berikutnya kita pastikan tanda gejala kala 2, ada doran, teknus, perjol, vulka. Kemudian kita pastikan kelengkapan alat dan masukkan spet ke dalam bak instrumen, kemudian patahkan oksitosin. Langkah berikutnya adalah pakai APD. Jangan lupa melepaskan semua perhiasan, kemudian cuci tangan dan pakai handscoon. Langkah berikutnya kita pakai handscoon sebelah kanan. Kemudian kita ambil oksitosin. Jangan lupa pinggirkan setengah koker. Dekatkan bengkok dan kom. Setelah kalian memakai handscoon lengkap sebelah kiri, kemudian lakukan vulva hygiene dan VT. Kemudian kalian lihat apakah pembukaannya sudah lengkap, ketubannya masih utuh atau sudah pecah. Penipisan, penurunan, dan hotnya. Kemudian ketika belum pecah ketubannya, kalian bisa lakukan amniotomi dengan menunggu his mulai reda dulu. Setelah memecah cairan ketuban, maka evaluasi cairan dan bantu untuk melebarkan. Pastikan tidak ada bagian kecil yang turun. Kemudian bereskan alat dan dekontaminasi sarung tangan ke dalam larutan klorin. Kemudian langsung periksa DJJ bayi. Ketika sudah tahu pembukaan sudah lengkap, maka beritahu keluarga dan minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran. Laksanakan bimbingan meneran. Saat ada his, bimbing ibu untuk meneran. Ayo bu, ngeden bu. Ya pinter. Kemudian jika tidak ada his, maka bidan melakukan DJJ. Anjurkan ibu untuk berjalan atau berjongkok jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam waktu 60 menit. Letakkan handuk bersih saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm.
Letakkan dup di bawah vulva bentuk segitiga. Buka tutup partuset dan pakai sarung tangan. Saat kepala 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan tangan yang lain menahan kepala bayi untuk tidak terlalu defleksi. Ketika tidak ada his, maka bidan tetap melakukan DJJ, kemudian anggota keluarga memberi minum ibu. Ketika ada kontraksi, maka pimpin ibu untuk meneran. Ayo Bu meneran, ya pinter. Saat kepala sudah lahir, pastikan tidak ada lilitan tali pusat. Tunggu kepala melakukan putar paksi luar secara spontan. Kemudian pegang kepala secara biparietal dan lahirkan badan dan tungkai. Lakukan penilaian sesaat, kemudian keringkan tubuh bayi di atas perut ibu. Bayi dikeringkan kecuali telapak tangan, kemudian ganti handuk basah dengan kain kering. Setelah mengganti kain kering, kemudian pastikan uterus bahwa kehamilan tunggal. Kemudian lakukan suntik oksi. Dan lakukan pemotongan tali pusat. Jepit tali pusat dengan koker. Kemudian potong di tengahnya. Kemudian ikat tali pusat dan letakkan bayi tengkurap di dada ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Jangan lupa diberi tutup kepala. Penata laksanaan aktif kala 3 dimulai dengan memindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm di depan vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan tangan lain menegangkan tali pusat ketika ada kontraksi. Lakukan secara dorsokranial. Jika tidak terdapat kontraksi, maka kalian bisa melakukan RPS atau rangsangan puting susu dan lakukan PTT kembali ketika ada kontraksi. Ketika plasenta sudah mencapai 5-10 cm di depan vulva, lahirkan plasenta. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan pada wadah yang telah disediakan. Masase uterus selama 15 detik, kemudian periksa kedua sisi plasenta baik bagian fetal maupun maternal, pastikan utuh. Kemudian tempatkan di dalam gendok atau tempat khusus. Periksa adakah laserasi pada vagina dan perineum. Bila ada, lakukan heading atau penjahitan. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan bilas dengan air DTT. Kemudian ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan evaluasi atau mengestimasi jumlah kehilangan darah. Pastikan tidak lebih dari 500 cc. Selanjutnya kita periksa nadi dan pastikan keadaan umum ibu baik. Kemudian pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Tempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin. Buang bahan-bahan yang terdekontaminasi ke tempat sampah medis. Selanjutnya kita akan membersihkan ibu dengan air DTT. Cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering.
Dan pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu berikan ASI, anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkannya. Dekontaminasi tempat bersalin dan apron dengan larutan klorin. Kemudian, lepas sarung tangan ke dalam larutan klorin dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian gunakan handscoon bersih atau DTT. Periksa bayi, berikan salep mata dan fitka, jeda 1 jam, kemudian diberikan hepatitis B0 di paha kanan. Kemudian lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik di larutan klorin, cuci tangan, dan lengkapi partograf. Oke guys, itu tadi video asuhan persalinan normal kita. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di lab. Bye!